intangible asset yang lain, yaitu hak paten, ya, kemudian hak cipta untuk produk baru, proses, rumus, ya. Kalau seperti KFC ya berarti bukan rumusnya, tapi apa namanya, resep gitu ya, resepnya. Nah, sebagai gambaran, ini memang sengaja saya tunjukkan bahwa isu tentang research and development cost (R&D) ini merupakan isu yang memang penting untuk diketahui. Nah, ini beberapa perusahaan besar itu mereka mengeluarkan biaya riset dan pengembangan ya yang jumlahnya luar biasa banyak ya. Nah, kalau di sisi kiri, di sebelah kiri ini adalah nilai absolutnya berapa juta dolar. Kemudian di sebelah kanan itu persentase R&D cost dari penjualan. Berapa persen dari nilai penjualan? Ya, kalau untuk Canon ya itu 2,74%, kecil. Daimler ya, ini otomotif 3,19%. Kemudian yang paling besar apa ini? Ya yang 2 digit ya, mulai dari GlaxoSmithKline, ini Great Britain, Inggris. Lalu Johnson & Johnson ya 13,36, lalu ada Nokia 11,77%, lalu ada Roche ya 19,39% ya. Samsung itu relatif kecil. Oke. Nah, itu gambaran bahwa perusahaan itu mengeluarkan biaya pengembangan yang besar. Riset dan pengembangan ya. Nah, kemudian seperti tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa cost riset itu dibiayakan ketika terjadi. Kemudian cost development boleh dibiayakan saat terjadi atau tidak. Kriterianya kelayakan ekonomi. Ya. Nah, lalu coba kita lihat di sini ya. Ada yang menarik yaitu underlying konsep yang mendasari. Saya bacakan ya. The requirement that companies expense most R&D costs as incurred. Jadi persyaratan yang mewajibkan perusahaan untuk membiayakan sebagian besar biaya riset dan pengembangan ketika terjadi merupakan contoh yang sangat bagus untuk konflik antara kualitas relevan dan kualitas faithful. Nah, ini kalau saudara mendalami akuntansi keuangan, ya, itu saudara akan tahu faithful itu dulu namanya reliable. Jadi antara relevan dan reliable itu apa ya? Saling meniadakan. Ya, saling meniadakan. Kalau sekarang disebut dengan istilah faithful representations. Itu dua kualitas yang saling meniadakan. Ya. Saling meniadakan. Nah, itu topik yang menarik. Dan itu yang menjadi disertasi saya itu, ya. Terutama ketika kita awal menerapkan IFRS. IFRS kan lebih berpihak ke relevan. Pokoknya semuanya dinilai sebesar nilai wajar gitu ya. Ini lebih relevan. Lalu dari sisi faithful bagaimana? Kalau faithful itu kan harus ada bukti gitu ya. Lalu historical cost itu kandungan faithfulnya tinggi, tapi relevansinya rendah. Jadi kalau kita mengutamakan relevansi, maka faithfulnya mengecil dan sebaliknya itu. Nah, ini harus dicari keseimbangan. Ya, oke. Di sini, this requirement lean strongly in support of faithful representations. Jadi dalam kasus biaya riset dan pengembangan, standar akuntansi lebih condong
atau lebih mengutamakan kualitas faithful. Ya, lebih mengutamakan kualitas faithful. Jelas ya? Nah, kalau untuk yang lain yang pakai nilai wajar, standar akuntansi lebih berpihak pada kualitas relevan. Nah, ini kalau Anda ingin mempelajari bagaimana identifikasi, ini ada petunjuknya, tapi kita tidak akan sampai ke sini ya. Aktivitas riset itu mencakup apa? Aktivitas pengembangan itu mencakup apa saja, ya. Kemudian contohnya masing-masing juga ada, ya. Tapi kita tidak akan bahas ini. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke akuntansi untuk aktivitas R&D, ya. R&D, riset dan pengembangan. Kos yang berhubungan dengan aktivitas riset dan pengembangan itu mencakup bahan baku, peralatan, fasilitas, kemudian gaji personalia, kemudian pembelian perolehan intangible assets, ya, yang lain, ya, kemudian kontrak service, indirect cost. Nah, sekarang coba ini ada exercise, tapi sekaligus juga membimbing kita untuk mendalami. Ini sebenarnya masuk golongan apa tuh? Kita lihat satu persatu ya. Investasi pada perusahaan anak. Ini masuk dalam kelompok investasi jangka panjang. Timberland, ya kayu hutan, berarti masuk apa ini? Natural resources ya. Nah, kalau natural resources berarti masuk kelompok PPE. Ya. Kemudian cost atau biaya aktivitas perekayasaan, ya, yang diperlukan untuk merancang sebuah produk pada tahap produksi. Masuk R&D, ya. Kemudian pembayaran